Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maula Muhammad Ita Kiswani. Saya berasal dari Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Di sini saya akan menyelesaikan tugas tentang problematika pendidikan Islam di Indonesia untuk memenuhi syarat tugas TS dasar pendidikan yang diampu oleh dosen Bapak Dr. Aris Mahmudi MA. Di sini saya akan membagi menjadi dua tolak ukur pembahasan. Yang pertama adalah masalah internal dan eksternal. Masalah internal di sini adalah mengetahui bahwa tujuan pendidikan tersebut adalah mencerdaskan sebuah kehidupan bangsa dan menghargai sesama tanpa memandang perbedaan yang ada. Jadi di sini maksudnya adalah sebuah pendidikan diselenggarakan untuk menjadikan manusia sebagai manusia yang memiliki dasar untuk melakukan sesuatu dan dapat menghargai sebuah perbedaan yang dimiliki oleh manusia yang lain. Yang kedua adalah masalah eksternal, yaitu pengaruh era globalisasi untuk pendidikan dan budaya-budaya luar yang masuk ke negeri kita. Pada zaman saat ini kita mengetahui bahwa era globalisasi dan budaya-budaya luar telah memasuki pemikiran-pemikiran masyarakat Indonesia, terutama pada kalangan anak muda. Maka dari itu kita harus mampu untuk memaksimalkan pendidikan di Indonesia agar kita dapat menyaring, agar kita dapat mengubah prinsip-prinsip anak muda atau masyarakat Indonesia tentang apa itu pendidikan dan pengaruh globalisasi untuk pendidikan tersebut. Pertama, saya akan menjelaskan tentang apa itu pendidikan dan apa pengertian pendidikan Islam sendiri. Pendidikan adalah sesuatu yang dapat mengembangkan potensi masyarakat, menumbuhkan kemauan untuk berubah menjadi lebih baik, dan menumbuhkan dan membangkitkan nafsu generasi bangsa untuk bisa menggali potensi dalam dirinya yang digunakan untuk memajukan sebuah bangsa tersebut. Sedangkan pendidikan Islam memiliki makna, yaitu sebuah sistem pendidikan yang diselenggarakan untuk menjadikan umat muslim, umat Islam atau masyarakat Islam sebagai muslim yang kafah, muslim yang sempurna, yang dilandasi dengan nilai-nilai agama Islam. Peran pendidikan Islam sendiri sangatlah penting di kehidupan masyarakat. Bahkan sampai-sampai tidak bisa dipisahkan antara satu dengan yang lain. Apabila pendidikan Islam mengalami kemajuan, maka terwujudlah sebuah kemajuan dalam peradaban. Namun sebaliknya, jika pendidikan Islam mengalami sebuah kemunduran, maka terwujudlah sebuah kemunduran peradaban itu sendiri. Di era saat ini tidak dapat dipungkiri bahwa pendidikan Islam dihadapkan oleh era di mana globalisasi menjadi penyebab atau pengaruh yang sangat besar. Maka dari itu kita harus menyiapkan strategi yang mumpuni agar masalah tersebut tidak menjadi penyebab kemunduran pendidikan Islam di Indonesia. Yang kedua yang perlu kita ketahui adalah dasar-dasar pendidikan Islam. Menurut Samsul Nizar, dasar-dasar pendidikan dibagi menjadi tiga yang sudah tertera di dalam PPT saya yang dapat disingkat dengan singkatan ASIJ, yang berarti A pertama adalah Al-Quran, yang kedua adalah S Sunnah, dan yang ketiga adalah IJ, atau yang terakhir yaitu ijtihad. Al-Quran sendiri adalah sebuah dasar utama untuk umat muslim dalam semua bidang, entah itu mencangkup tentang hukum, tentang kesehatan, tentang sosialisasi dan ilmu pengetahuan itu sendiri.
Allah juga telah menjelaskan di dalam surat Al-Isra ayat 9, yaitu yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladzina ya'maluna sholihati anna lahum ajran kabira. Yang memiliki inti arti yaitu adalah Al-Qur'an diciptakan untuk menjadi jalan yang lurus, menjadi petunjuk untuk jalan yang lurus, dan menjadi kabar gembira untuk umat muslim yang melakukan sebuah kebajikan. Yang kedua adalah sunnah. Sunnah memiliki arti yaitu kebiasaan atau tradisi yang dilakukan oleh Muhammad SAW. Sunnah sendiri merupakan dasar hukum Islam kedua setelah Al-Quran. Sunnah sendiri mempunyai tujuan yaitu sebagai penjelas hukum yang ada di dalam Al-Quran yang sifatnya masih global dan belum terperinci. Dan yang terakhir adalah ijtihad. Ijtihad memiliki peranan yang sangat penting untuk pendidikan Islam, dikarenakan sifat dari pendidikan sendiri harus sesuai dengan zaman dan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ijtihad dilakukan dengan landasan hukum-hukum Islam dengan tujuan untuk menjadikan pendidikan Islam masih senantiasa relevan dengan kemajuan zaman. Ketiga elemen ini seakanlah bersinergi atau saling melengkapi sama lain, dan ketiga elemen ini pula saling berkaitan dengan dasar-dasar hukum ilmu pengetahuan. Oke, selanjutnya kita akan bahas tentang hakikat pendidikan Islam atau bisa disebut sebagai the nature of Islamic education. Pendidikan sendiri memiliki arti suatu usaha yang dilakukan dengan sengaja dan sistematis yang bertujuan untuk membina, memotivasi, membantu, dan membimbing seseorang untuk menggali sebuah potensi dalam dirinya sehingga ia bisa mencapai kualitas diri yang sangat baik. Adapun pengertian atau definisi dari tokoh-tokoh umat Islam tentang pendidikan agama Islam, yang pertama adalah menurut Imam Ahmad. Beliau berpendapat dan mendefinisikan bahwa pendidikan Islam merupakan segala usaha untuk memelihara fitrah manusia serta memelihara sumber daya insani yang ada pada dalam dirinya menuju atau bertujuan untuk terbentuknya manusia yang kamil yang sesuai dengan norma-norma agama Islam. Selain Imam Ahmad, Syekh Mustafa Al-Gulayani berpendapat bahwa pendidikan Islam merupakan cara di mana kita bisa menanamkan nilai-nilai akhlak atau nilai-nilai budi pekerti ke dalam seorang murid serta menyiraminya dengan dawuh-dawuh atau nasihat-nasihat dari gurunya sehingga menciptakan jiwa yang membuahkan keutamaan kebaikan serta jiwa yang cinta akan belajar, tanah air, dan tak lupa cinta kepada Allah dan Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya kita akan membahas tentang prinsip-prinsip pendidikan agama Islam. Dalam buku Rayonalis terdapat 3 prinsip pendidikan Islam. Di antaranya adalah yang pertama, prinsip pendidikan Islam sebagai implikasi dari karakteristik manusia. Dalam ajaran agama Islam mengemukakan 4 ciri karakteristik manusia. Di antaranya adalah fitrah. Yang kedua adalah kesatuan roh, dan yang ketiga kesatuan jasad, dan yang terakhir adalah kebebasan berkehendak atau dan hurriyah al-iradah. Yang kedua adalah prinsip pendidikan Islam sebagai integral. Dalam pendidikan agama Islam tidak ada kata mengenal otonomi keilmuan atau bisa disebut dengan pembedaan ilmu. Jadi dalam agama Islam
tidak ada yang dibedakan ilmu agama ataupun ilmu umum. Semua dijadikan satu menjadi sebuah ilmu yang penting untuk dicari, karena sejatinya semua ilmu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, banyak ayat-ayat Al-Qur'an yang tidak hanya menjelaskan tentang ilmu agama saja, namun juga menjelaskan tentang ilmu umum seperti kesehatan, astronomi, sosial, dan lain-lain. Dengan ini kita bisa mengetahui bahwa di dalam pendidikan Islam kita diajarkan untuk mencari semua ilmu, tidak hanya mencari ilmu agama saja, karena kita hidup di dunia, jadi harus mengerti dan paham ilmu apa yang harus digunakan di dunia dan menjadikan dunia sebagai tempat untuk mencari bekal kehidupan yang kekal kelak, yaitu kehidupan akhirat. Dan yang ketiga adalah prinsip pendidikan Islam merupakan pendidikan yang dinamis. Dalam hal ini, pendidikan Islam selalu berupaya untuk menjadi pembaharuan dan perkembangan sesuai dengan zaman. Pendidikan diharapkan dapat memberikan respon sebuah tantangan zaman yang dimana saat ini era globalisasi sangatlah membara, dan kita sebagai pendidik harus bisa menjadikan pendidikan agama Islam sebagai sarana agar era globalisasi tidak merusak anak-anak zaman sekarang. Namun juga tidak lupa dengan nilai-nilai keislamannya sebagai dasar pokok yang harus dilakukan. Setelah membahas tentang prinsip-prinsip pendidikan Islam, kita harus membahas tentang tujuan pendidikan itu sendiri. Di sini tujuan pendidikan Islam, saya mencantumkan dua pendapat ulama. Yang pertama adalah Syekh Muhammad Al-Fadil Al-Jamali. Beliau mengatakan bahwa tujuan pendidikan Islam diantaranya yang pertama adalah menjelaskan kepada peserta didik sebagai manusia di antara makhluk Allah yang lainnya yang pasti memiliki tanggung jawab masing-masing. Yang kedua adalah menjelaskan hubungan antara makhluk sosial lainnya di tatanan masyarakat. Yang ketiga adalah menjelaskan hubungan antara manusia dengan alam yang telah diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, beliau berpendapat bahwa pendidikan Islam bertujuan untuk menjelaskan hubungan antara manusia dengan Khalik pencipta seluruh alam. Di sini dapat diambil kesimpulan bahwa pendidikan Islam mengajarkan tentang bagaimana hubungan antara segala aspek-aspek kehidupan. Di antaranya adalah dengan makhluk, dengan Khalik, dengan sesuatu apapun yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, terdapat ulama lain yang berpendapat tentang tujuan pendidikan Islam. Di sini saya akan menyampaikan pendapat Imam Al-Ghazali. Beliau berpendapat bahwa tujuan pendidikan Islam adalah menjadikan insan yang purna, yang dapat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai sang pencipta alam, untuk menuju kebahagiaan yang hakiki di dunia dan di akhirat. Oke, membahas ke masalah inti, yaitu tentang bentuk problematika pendidikan Islam di Indonesia. Ada beberapa hal yang menjadi problematika atau tantangan dalam pendidikan Islam di Indonesia. Terdapat banyak orang yang berpendapat tentang problematika ini. Di sini saya akan menyebutkan 3 orang yang berpendapat, yaitu pertama adalah Dr. Rahim yang mengemukakan pendapat beliau tentang problematika pendidikan Islam di era globalisasi ini. Beliau berpendapat bahwa secara eksternal pendidikan Islam dipengaruhi oleh 3 isu yang sangat besar. Yang pertama adalah globalisasi, yang kedua adalah demokratisasi, dan yang terakhir adalah liberalisme Islam. Kedua, terdapat Dr. Wahid yang mengemukakan pendapatnya
yaitu tantangan pendidikan Islam pada saat ini berupa kebodohan manusia itu sendiri, yang kedua kebobrokan mental, dan yang terakhir adalah hilangnya karakter keislaman atau hilangnya karakter seorang muslim di dalam seorang itu sendiri. Dan yang terakhir, terdapat Dr. Daulay yang berpendapat bahwa pendidikan Islam pada era globalisasi ini dipengaruhi oleh globalisasi itu sendiri, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan dekadensi moral yang menjadi permasalahan pendidikan Islam pada zaman sekarang dan masa yang akan datang. Berdasarkan pendapat para pakar di atas, terlihat jelas mereka mengemukakan pendapat mereka masing-masing dengan arah tujuan yang berbeda, dengan persepsi mereka yang berbeda, dengan cara pandang mereka yang berbeda. Namun terdapat spesifikasi yang lebih akurat tentang problematika ini. Terdapat dua faktor yang menyebabkan problematika pendidikan Islam di Indonesia. Yang pertama adalah faktor eksternal, yang kedua adalah faktor internal. Yang pertama adalah faktor eksternal. Di sini saya akan menyebutkan 4 faktor eksternal yang mempengaruhi pendidikan Islam di Indonesia. Yang pertama adalah dikotomi. Adanya dikotomi merupakan masalah yang sangat besar dalam pendidikan Islam. Dengan adanya dikotomi ini, maka akan terjadi sebuah pemisahan ilmu yang disebabkan oleh dikotomi tersebut, seperti ilmu agama dan ilmu umum. Padahal pada hakikatnya dalam Islam menyatakan bahwa semua ilmu itu adalah sebuah kesatuan yang bersumber kepada Al-Quran dan hadis. Dengan adanya dikotomi ini tentu akan menghambat sebuah generasi untuk mempelajari ilmu-ilmu yang sangat berguna baik di dunia maupun di akhirat. Contohnya seperti ini. Jika ada seseorang yang hanya menguasai ilmu agama saja namun tidak menguasai ilmu umum, maka dapat dipastikan dia tidak akan sukses hidup di dunia ini, karena dunia adalah mazra'atul akhirah. Dan begitu juga sebaliknya, jika ada seseorang yang hanya menguasai ilmu saja namun tidak menguasai ilmu agama, maka dia akan mendapatkan kenikmatan yang hanya di dunia namun tidak mendapatkan nikmat yang ada di akhirat. Maka dari itu, dalam ajaran agama Islam tidak diperkenankan untuk melakukan dikotomi ilmu ini. Yang kedua adalah ilmu pengetahuan yang masih bersifat umum atau general. Dalam dunia pendidikan Islam terdapat salah satu yang menjadikan problematika dalam pendidikan Islam, yaitu masih terjadinya ilmu pengetahuan yang bersifat umum. Hal ini tentunya menyebabkan perhatian terkait upaya penyelesaian masalah atau bisa disebut dengan problem solving. Menurut Syekh Husain Al-Atos, beliau menyebabkan bahwa kemampuan untuk menganalisis berbagai masalah, mendefinisikan masalah, menganalisis masalah, dan selanjutnya menyelesaikan cara permasalahan tersebut merupakan karakter dasar untuk memiliki kualitas intelektual yang baik. Beliau menambahkan bahwa ciri yang terpenting untuk membedakan antara intelektual dan non-intelektual adalah tidak adanya sebuah pemikiran dan tidak mampu untuk melihat konsekuensinya. Poin yang ketiga adalah rendahnya semangat para peserta didik untuk melakukan sebuah penelitian. Syekh Muhammad Husain Al-Atos menganggap bahwasanya rendahnya the spirit intelektual atau bisa disebut dengan semangat intelektual merupakan faktor utama atau faktor terpenting yang menyebabkan kemunduran pendidikan Islam di Timur Tengah. Hal ini menyebabkan para peserta didik kurang mengetahui sesuatu yang terjadi di lapangan, sehingga para mahasiswa atau peserta didik hanya mengetahui sebuah teorinya saja,
dan mereka tidak ingin mengaplikasikan atau tidak bisa mengaplikasikan ilmu yang sudah mereka dapat di dalam kehidupan nyata. Yang terakhir adalah memorisasi. Dr. Rahman mengemukakan pendapatnya tentang memorisasi ini adalah kemerosotan secara bertahap dari standar akademis yang telah terjadi, yang telah berlangsung secara berabad-abad dikarenakan kuantitas buku-buku yang dipelajari sangatlah minim. Maka waktu yang diperlukan untuk pembelajaran juga masih terlalu singkat, sehingga materi-materi yang susah dipahami oleh peserta didik sangatlah kurang waktunya. Hal ini menyebabkan atau mengakibatkan masih banyaknya metode pembelajaran yang masih bersifat studi tekstual, bukan pada pemahaman tentang pembelajaran tersebut atau pemahaman tentang materi yang diujikan tersebut. Poin yang kedua adalah masalah kurikulum. Kurikulum sendiri bersifat otoriter yang terkesan bahwa sesuatu yang ada di bawah atau seseorang yang berada di bawah harus melaksanakan atau menaati semua keputusan atau perintah seorang atasan secara menyeluruh. Dalam sistem yang seperti ini tidak ada kata kemajuan atau pembaharuan, dan ada seseorang yang berpendapat bahwa jika kurikulum hanya berpusat pada satu titik, maka output yang dihasilkan atau generasi yang dihasilkan seperti manusia robot. Dari realitas sejarahnya, pengembangan kurikulum yang terjadi di Indonesia ini mengalami banyak sekali perubahan paradigma, walaupun paradigma yang sebelumnya tetap dilaksanakan. Hal ini dapat dicermati dari fenomena di bawah ini. Yang pertama adalah perubahan dari tekanan serta disiplin tekanan menghafal dan disiplin mental spiritual sebagaimana pengaruh dari Timur Tengah kepada pemahaman tujuan makna dan motivasi untuk mempelajari agama Islam. Yang kedua adalah perubahan dan cara berpikir tekstual, normatif, dan absolutis kepada cara berpikir historis, empiris, dan kontekstual. Yang ketiga adalah perubahan dari tekanan dari produk atau hasil pemikiran keagamaan Islam dari para pendahulunya pada proses atau metodologinya sehingga menghasilkan produk tersebut. Dan yang terakhir adalah perubahan dari pola pengembangan kurikulum pendidikan Islam yang hanya mengandalkan pada para akar dalam memilih dan menyusun isi kurikulum pendidikan Islam ke arah keterlibatan yang diusulkan dari para akar tersebut, guru dan para peserta didik. Yang ketiga adalah pendekatan atau metode pembelajaran. Seorang guru atau seorang dosen memiliki peranan yang sangat penting untuk meningkatkan kualitas SDM para peserta didik atau seseorang yang diajarkan oleh beliau. Dalam kegiatan pembelajaran, seorang dosen atau seorang guru harus dapat memberikan motivasi pembelajaran atau dapat menggerakkan peserta didik untuk memahami apa yang ia pelajarkan, apa yang ia ajarkan kepada muridnya. Hal ini dapat terwujud jika seorang guru memiliki metode pembelajaran yang kreatif, efektif, inovatif, dan memiliki metode pembelajaran yang relevan dengan zaman. Dengan pola pembelajaran seperti ini, tentunya dapat menunjang kualitas SDM para peserta didik untuk menjadi peserta didik yang unggul dan dapat bersaing di era perkembangan zaman yang sangat pesat ini. Poin yang keempat adalah profesionalitas atau kualitas SDM seorang pendidik. Tidak dapat dipungkiri bahwa salah satu masalah terbesar dalam dunia pendidikan, khususnya di Indonesia,
dari masa orde baru, yaitu profesionalitas guru dan tenaga pendidik yang tidak memadai dan kurang mumpuni. Jika dilihat dari segi kuantitatif, maka kita bisa mengetahui bahwa banyaknya seorang guru atau seorang pendidik yang ada di Indonesia ini, sampai-sampai kita tidak dapat bisa menghitung banyaknya. Namun jika dilihat dari segi kualitatif atau dilihat dari segi kualitas, kita juga dapat mengetahui bahwa kualitas seorang guru di Indonesia sangatlah tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh masyarakat, khususnya diinginkan oleh para orang tua yang menginginkan anaknya menjadi peserta didik yang mumpuni. Banyak guru yang masih dalam standar qualified atau under qualified, sehingga banyak guru juga tidak dapat menyalurkan pembelajaran yang mudah dipahami oleh peserta didik dan menyelenggarakan pembelajaran yang benar-benar kualitatif. Poin yang terakhir dari faktor internal adalah biaya pendidikan. Faktor biaya pendidikan merupakan faktor yang sangat penting. Kita mengetahui bahwa banyak para peserta didik atau mahasiswa yang harus rela meninggalkan masa-masa kuliahnya, masa-masa sekolahnya dikarenakan biaya yang kurang dan untuk pembayaran dana sekolah yang diajukan oleh sekolah-sekolah yang ditempatinya. Padahal dalam UUD 1945 yang amandemen dan UU Sisdiknas nomor 20 2003 mengenai sistem pendidikan nasional memerintahkan kepada negara untuk mengalokasikan dana 20% dari APBN dan dari dana APBD untuk dipindahkan ke masalah pendidikan. Namun nyatanya kita tahu bahwa sampai saat ini semua itu belum terbukti nyata, belum nyata adanya yang dinikmati oleh mahasiswa-mahasiswa sekarang. Solusi-solusi yang harus dilakukan untuk menyelesaikan masalah problematika pendidikan Islam di Indonesia. Dalam menghadapi era globalisasi yang sungguh pesat ini, maka kita diharuskan untuk menyusun sebuah strategi yang sangat mumpuni. Dalam menuju era globalisasi ini, Indonesia juga harus melakukan sebuah perubahan dalam proses pendidikan untuk mewujudkan sistem pendidikan nasional yang bersifat fleksibel, sehingga para alumni dan para lulusan sekolah tersebut dapat berguna dan mengamalkan segala ilmu yang didapatkannya di dalam kehidupan masyarakat. Adapun dua strategi untuk melakukan atau menyelesaikan masalah problematika pendidikan di Indonesia. Yang pertama adalah menyelesaikan masalah dikotomi pendidikan. Untuk mengatasi masalah ini, maka seharusnya kita tidak membedakan atau melakukan adanya terintegrasi keilmuan. Maksudnya adalah tidak membedakan ilmu-ilmu dan membagi cabang-cabang ilmu tersebut untuk dipelajari. Namun kita malah harus menggabung semua ilmu itu menjadi suatu ilmu kesatuan yang harus diwajibkan semua peserta didik untuk mempelajarinya. Terdapat banyak tokoh yang menawarkan cara untuk mengatasi masalah ini. Di antaranya adalah Profesor Faizur Rahman yang menawarkan suatu pendekatan untuk menyelesaikan masalah dikotomi ini dengan menerima pendidikan sekuler modern dari bangsa barat, namun tetap melandasinya dengan nilai-nilai agama Islam, dengan nilai-nilai pendidikan Islam, agar pendidikan Islam tersebut dapat menjadi benteng untuk kita tidak melakukan atau tidak mempelajari ilmu-ilmu barat yang menyeleweng dengan ajaran agama syariat kita. Yang kedua adalah masalah kurikulum. Malik
Malik Fajar menjelaskan bahwa materi pendidikan Islam disampaikan dengan semangat otoritas keagamaan tanpa ada peluang untuk melakukan telaah secara kritis. Berdasarkan konteks ini, maka materi pendidikan Islam secara garis besar diarahkan kepada dua dimensi. Yang pertama adalah dimensi yang bersifat vertikal yang berupa pengajaran taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah divisi horizontal berupa pengembangan untuk memahami tentang bagaimana kehidupan manusia dan kehidupan alam yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari pemaparan materi yang saya sampaikan terdapat kesimpulan yang dapat saya ambil. Yang pertama adalah kepentingan mengintegrasikan nilai-nilai Islam ke dalam kurikulum sebagai respon terhadap perubahan nilai-nilai global yang tidak dapat diabaikan. Ini berperan dalam memelihara identitas dan integritas pendidikan Islam di Indonesia, sekaligus menjawab tuntutan evolusi dunia yang terus berubah ini. Selain itu, memanfaatkan teknologi dalam proses pembelajaran dapat menjadikan alat yang efisien untuk mengembangkan pemahaman dari peserta didik yang lebih mendalam tentang sesuatu yang telah diajarkan oleh gurunya. Itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya, saya memohon maaf, karena sejatinya saya adalah manusia biasa, al-insan mahal khata' wa nisyan al-afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.